semua pasti diberkati. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Kami datang untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tempat ini. Bapakku datang.
Kalau janjimu sungguh nyata Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kalau sebentar pada saat ini kami mau meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Semuanya merasakan sukacita, amin. Amin. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Yang percaya pada Tuhan, haleluya. Jangan pernah lelah sebab kekuatan kita bukan datang dari dunia melainkan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jalan kekuatan dan masuk kita. Tuhanlah kekuatan dan masukku, kehidupanku dan keselamatanku.
Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, kalau Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, kami tidak khawatir lagi Tuhan akan masa depan kami, akan apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh Tuhan, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan setiap keperluan kami Tuhan. Percaya Tuhan kami tidak akan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Tuhan Gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kau sanggup mencukupkan Tuhan. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan
pujian yang kami naikkan tadi itu menyukakan hati Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Dan aku berdoa pada saat ini, biarlah firman Tuhan membangkitkan setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Termasuk Calvary Kid pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap setiap apa yang Roh Kudus mau sampaikan pada pagi hari ini. Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, tunduk dan taat hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Berikan shalom kiri kanan dengan senyuman. Shalom. Salaman boleh? Ya, salaman boleh. Setelah itu saudara boleh duduk. Puji Tuhan. Ya, saya yakin, saya percaya kita semua akan selalu menjadi pembawa damai. Ya, karena itu Tuhan katakan, we are a peacemaker. Kita adalah pembawa damai. Dimanapun kita berada, kapanpun, kemanapun kita pergi, kita harus membawa damai. Ya, sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya makanan mewah. Ya, tetapi kalau nggak ada damai, semuanya sia-sia. Ya, coklat terasa tai kambing katanya. Bukan dibalikin ya, karena nggak ada damai. Capcay terasa barongsai. Karena nggak ada damai. Ya, jadi saya percaya jemaat GBS Calvary dimanapun saudara berada, di tengah keluarga, di marketplace, di tempat pekerjaan, ketika saudara pergi kemanapun juga, saudara akan selalu menjadi pembawa damai. Amin. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, pernahkah saudara seolah-olah berada di mode kekurangan? Mode kekurangan. Keuangannya lagi seret, ya. Gak bisa nabung, gaji habis terus, karena in-nya lebih kecil daripada out. Betul. In-nya lebih kecil, pemasukannya lebih kecil daripada pemasukan kecil, pengeluaran besar. Ya. Kesehatan menurun, biaya berobat mahal, mengalami saya tidak sebutkan fasilitasnya, tetapi mengalami layanan kesehatan yang buruk. Harapan mulai pudar, seolah-olah ada kabut tebal yang menyelimuti. Kekuatan emosional terkuras habis, karena habis capek banget tuh, ngurus rumah tangga, mengurus pekerjaan. Di pekerjaan juga punya bos, punya klien, punya lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Masalah-masalah hidup yang terus datang. Kita hanya melihat kekurangan, ketidakmungkinan, dan jalan buntu. Kita sering hadapi hal-hal seperti itu, saudara. Dan kita hidup di era yang begitu cepat. Dan juga resesi global, bukan hanya resesi politik, ekonomi, tetapi semuanya kita sedang memasuki resesi global, saudara. Semua membuat kita jadi cemas dan takut. Di tengah kecemasan dan kekhawatiran, keadaan seperti inilah kita membutuhkan sumber atau penyedia yang tidak pernah kering. Kita membutuhkan kepastian itu, ya. Kalau kemarin saya khotbah di anak-anak muda, saya katakan tentang provider, tentang penyedia, ya. Tanpa penyedia, tanpa perusahaan penyedia, kita nggak bisa menggunakan handphone kita tidak bisa menggunakan barang-barang elektronik, karena harus ada namanya perusahaan provider. Nah, sama sih dalam kehidupan kita juga harus punya penyedia, ya, yang tidak pernah kering, yang tidak pernah habis. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini berjudul Jehovah Jireh. God will provide, atau Tuhan akan menyediakan. Sama-sama katakan Jehovah Jireh. Sama-sama katakan God will provide.
Sama-sama katakan Tuhan akan menyediakan. Siapa yang membutuhkan penyedia? Amin. Saya pertanyaannya ragu-ragu ya. Siapa yang membutuhkan Tuhan penyedia, kita angkat tangannya, berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah, asal usul nama Jehovah Jireh ini, saudaraku ya, pertama kali muncul di kitab Kejadian. Ya, Kejadian 22:14. Coba kita baca. Oke. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Akan disediakan, ya. Jadi pada waktu itu Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Ya. Benar-benar diuji. Makanya Abraham dijuluki sebagai bapak orang percaya. Dia diminta persembahan bukan hewan ternak atau barang-barang yang terbaik, tetapi anaknya. Ya, saya membayangkan kalau saya punya anak kesayangan, misalnya Hesky ya. Saya sayang juga sama Tessa, sama Jeva ya. Tapi misalnya anak kesayangan saya Hesky. Dan Tuhan suruh Hesky dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau zaman dulu kan persembahan itu disembelih, ya. Nah pada waktu itu Abraham disuruh oleh Tuhan mempersembahkan korban itu anaknya. Padahal janji Tuhan, kau akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Tetapi pada waktu itu Tuhan di saat yang sama minta anaknya, siapa namanya? Ishak, ya, untuk dipersembahkan. Nah, saudara. Kemudian Abraham membawa Ishak ini naik ke atas gunung. Dan di tengah perjalanan si Ishak ini bilang anaknya, "Pah, mana persembahannya?" Terus papanya gak banyak ngomong, diam aja gitu ya. Terus sampai di meja persembahan, "Pah, mana persembahannya?" Anaknya diletakkan di situ. Ya, singkat cerita, ketika Abraham mau menyembelih anaknya, ya, Tuhan katakan, "Lihat di belakang kamu ada domba jantan dan pengganti persembahan, pengganti Ishak yang akan dipersembahkan itu adalah domba jantan." Makanya dinamakan tempat itu di atas gunung Tuhan akan disediakan. Artinya Jehovah Jireh. Ya. Nah, kita tidak akan membahas tentang Abraham yang mengalami Jehovah Jireh, tetapi saya akan membahas dari seorang nabi Tuhan yang mengalami Jehovah Jireh. Ya, dari seorang nabi Tuhan namanya Elia dan janda di Sarfat, mereka mengalami mode kekurangan. Coba next slide. Mereka mengalami mode kekurangan, kekeringan, bahkan di titik terendah. Bayangkan seorang nabi, saudaraku. Nah, ini ada cerita yang luar biasa ya. Kita mungkin selama ini menganggap, wah, seorang nabi itu hebat. Dia nggak akan pernah sampai di titik itu. Ternyata Elia sampai di titik itu. Dan Tuhan izinkan Elia di titik terendah. Bahkan Elia tidak punya makanan, tidak punya air. Ada nggak di sini saat ini, hari ini, yang nggak punya makanan dan nggak punya air? Beberapa hari yang lalu ada ya. Nah, nanti saudari kita mungkin bisa bersaksi mengalami Jehovah Jireh. Nah, Elia seperti itu, disuruh oleh Tuhan, ya, dan ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang terendah, titik terendah, nggak punya makanan dan air. Tetapi justru Elia mengalami Jehovah Jireh. Justru di situ Elia mengalami penyediaan Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat kisah ini di dalam 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Nanti saudara baca di rumah, ya. Karena panjang ayatnya, saya akan rangkum kisah ini. Ya, jadi pada waktu itu terjadi kemerosotan rohani, ya, di bangsa Israel. Pada waktu itu rajanya namanya Raja Ahab. Kenapa terjadi kemerosotan rohani? Karena Raja Ahab ini jahat. Dia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kemudian bangsa Israel dibawa kepada kesesatan. Jadi ini menggambarkan zaman-zaman sekarang.
Hati-hati, banyak penyesat-penyesat. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi mereka menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada berhala. Itu yang membuat Tuhan jadi marah. Dan Tuhan menyuruh Elia, nabinya, untuk mengatakan seperti ini. Tuhan akan menghukum dengan kekeringan. Kemudian Elia menyampaikan itu kepada Israel. Akan terjadi kekeringan. Ya. Dan ketika seorang nabi sudah disuruh oleh Tuhan, itu pasti terjadi. Dan ini memang Tuhan yang buat kekeringan itu. Karena Tuhan marah, menghukum, supaya mereka bertobat balik kepada jalan Tuhan. Ya. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana Elia belajar untuk mengalami penyediaan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, Elia di perikop ini, saudaraku ya, diperhadapkan dengan yang tadi saya katakan, mode kekurangan, mode kemiskinan, mode tidak punya apa-apa. Dia menghadapi tidak punya makanan dan tidak punya air. Ya, itulah titik terendah di mana Elia di dalam hidupnya. Elia merasakan sesuatu yang Tuhan suruh. Ya, tetapi dari cerita ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mengalami Jehovah Jireh atau Tuhan yang penyedia. Yang pertama, alami penyediaan Tuhan dimulai dari ketaatan. Ya, dari kisah ini nanti saudara baca lengkapnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Yang pertama ini ada alami penyediaan Tuhan atau Jehovah Jireh dimulai dari ketaatan. Itu ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Nanti saudara baca di rumah ya. Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit dan minum dari situ. Sementara kata Tuhan, Tuhan akan mengirimkan burung gagak yang akan diperintahkan untuk membawa makanan. Ya, dari sini saudaraku, seorang nabi disuruh oleh Tuhan yang seolah-olah tidak masuk logika. Yang Tuhan suruh, ini Tuhan kok nyuruhnya kayak gini ya? Dia harus pergi ke tepi sungai Kerit yang nanti akan kering, tidak ada makanan, tapi Tuhan katakan nanti akan aku suruh burung gagak untuk membawa makanan dan minuman. Sedangkan pada waktu itu burung gagak itu dilambangkan sesuatu yang kegelapan, tentang kegelapan. Burung gagak itu dilambangkan kenajisan, sesuatu yang kotor. Ya, zaman dulu belum ada GoFood. Ya, ini Go Gagak jadinya. Gagak yang membawa makanan. Ya, tetapi Elia nggak protes. Dia belajar taat. Dia sama sekali dia bilang, kok Tuhan gitu sih? Kok dikirimnya burung gagak? Ya, dia kan kotor, najis. Coba kasih burung merpati atau burung-burung yang bagus, yang indah yang lain. Dia sama sekali tidak protes. Dia belajar taat. Nah, pada waktu taat itulah ketaatan Elia membuka jalan bagi penyediaan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Nah, yang terjadi adalah burung gagak membawa roti dan daging pada waktu pagi, tapi juga petang. Jadi 2 kali dikirimin. Ya, pagi dan petang, roti dan daging. Ya. Saya tidak mencoba meneliti, tapi memang susah kalau diteliti juga ya. Rotinya tuh roti apa sih? Hamburger. Dagingnya daging apa? Daging mentah, daging sapi atau daging apa ya? Tapi yang jelas nanti kalau di surga saya mau tanya ini soal ini. Itu tuh dagingnya apa sih? Kayaknya enak banget. Nah, ini dia mengalami penyediaan Tuhan. Ketika Elia taat, apa yang Tuhan perintahkan, dia mengalami penyediaan Tuhan. Dia nggak protes. Ketika Tuhan suruh, dia nurut aja. Ketika Tuhan bilang nanti dikirim ada burung gagak yang ngirimin kamu makanan dan roti dan daging. Dia nggak protes, kok bisa Tuhan burung gagak? Enggak, dia oke aja. Dia nurut. Ini lambang ketaatan. Dan ketika Elia taat, itu membuka jalan bagi penyediaan Tuhan. Ya, yang di luar logika, yang unlimited. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali melihat provision dulu. Provision itu persediaan Tuhan. Oh, ada, baru taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita taat dulu, baru kita akan mengalami penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Amin. Kita harus belajar taat dulu, baru kita akan bisa melihat
penyediaan Tuhan. Sama-sama katakan, ayo taat. Bilang sama sebelahnya, ayo taat. Itu yang pertama. Agar kita mengalami penyediaan Tuhan, taat dulu. Ya, meskipun, aduh, saya kehidupannya kayak gini ya, terus ke gereja. Walaupun saya kok kayak gini ya kehidupan saya ya, sebab kurang dan sebagainya, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, taat sama Tuhan, berpuasa, sehingga ketika kita melakukan itu semua, kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Ya, yang kedua, agar kita mengalami penyediaan Tuhan, alami penyediaan Tuhan. Nah, seringkali di luar logika. Ya, nanti saudara baca di rumah 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Sungai Kerit akhirnya kering. Ya, karena pada waktu itu Elia ditempatkan di daerah yang Tuhan hukum dengan kekeringan. Akhirnya kering juga sungai itu, nggak bisa lagi minum. Ya, dan Tuhan malah mengirim Elia ke janda miskin di Sarfat. Ya, nanti dipertemukan di situ. Di wilayah orang Sidon, wilayah penyembahan berhala, wilayah musuh terbesarnya Elia. Ya, bagi Elia mungkin ini merupakan satu mimpi buruk. Tetapi Tuhan mau punya rencana yang besar. Justru di sanalah, di tengah kekurangan, di wilayah musuh, di tengah bangsa kafir, Tuhan menyediakan pertolongan. Ya, kadang-kadang kita punya pikiran, aduh Tuhan, caranya gini. Ya, harusnya seperti ini. Kita punya rencana, Tuhan tolong deh rencana saya. Seringkali kita ngatur Tuhan. Dan ketika kita ngatur Tuhan, itu membatasi Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu kita jangan ngatur Tuhan. Sama-sama katakan jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Bilang sebelahnya Derek, jangan ngatur Tuhan. Ya, seringkali kita punya aturan sendiri. Tuhan, pokoknya gini ya, langkahnya gini. Tuhan suruh ACC aja gitu. Tuhan bilang enggak, bukan caranya kayak gitu. Makanya Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Kita harus belajar taat, dan seringkali penyediaan Tuhan itu di luar logika kita. Ya, tadi juga burung gagak, ya, aneh-aneh gitu ya. Tuhan bisa memakai siapapun, situasi apapun, bahkan hal-hal yang kita anggap mustahil, hal-hal yang kita anggap berbahaya, dipakai untuk menjadi saluran berkat buat kita. Tuhan bisa memakai sekeliling kita yang nggak mungkin dia nolong saya. Tuhan, bukan ke dia ditemuinya itu yang banyak uang, gerakan hatinya buat tolong saya. Bukan dia mah orang miskin. Misalnya seperti itu ya. Atur Tuhan, nggak boleh. Tapi kita belajar taat saja, maka Tuhan bisa menggerakkan apa aja. Bahkan dia bisa menggerakkan benda-benda yang mati untuk memberkati saudara. Ya, haleluya. Cara Tuhan seringkali di luar ekspektasi kita. Tuhan bisa menggunakan sumber yang kita anggap paling gak mungkin dan paling gak mampu untuk menopang hidup kita. Amin. Ya, alami penyediaan Tuhan. Bilang sama sebelahnya jangan ngatur Tuhan. Bilang terserah Tuhan aja. Ya. Yang ketiga, agar kita mengalami penyediaan Tuhan, Jehovah Jireh, memerlukan iman dan kemurahan hati. Sama-sama katakan memerlukan iman dan kemurahan hati. Ya, ini ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16 ya. Elia menemui seorang janda miskin. Tuhan suruh ketika dalam keadaan susah, dia nemui janda miskin, bro. Ini juga di luar logika. Tetapi butuh iman untuk kita bisa melihat penyediaan Tuhan. Ya, Tuhan ada-ada aja. Bukan nyuruh Elia ketemu dengan konglomerat pada zamannya misalnya, yang bisa menolong kehidupannya. Tapi suruh ketemu dengan janda, udah janda miskin lagi. Pada waktu ketemu apa yang terjadi seru? Janda itu sedang masak. Dia hanya punya segenggam tepung. Dia masak cukup untuk dirinya dan anaknya. Dan itu makan terakhir. Dan mereka siap-siap mati. Karena pada waktu itu kekeringan yang melanda. Dan Elia disuruh datang ke sana untuk minta makanan. Tuhan bilang minta makanan sama mereka. Terus kemudian Elia bilang, coba sajikan untuk saya. Tetapi di sini ada tentang kemurahan hati. Ya. Janda di Sarfat juga tidak bilang apa-apa. Enak aja, gua mati lo hidup. Enggak,
ini buat saya aja, enggak gitu. Tetapi janda dari Sarfat ini menyiapkan untuk Eli. Itu bicara soal kemurahan hati, ya. Jadi ada iman dan kemurahan hati. Dan ketika janda ini menyiapkan, maka tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa, ya. Karena prinsip kerajaan, ya, prinsip kerajaan Allah, iman yang memberi itu akan membukakan pintu berkat. Dia harus melakukan dulu itu. Janda itu memberi dalam kekurangannya, bukan dalam kelebihannya. Dia memberikan itu buat Elia. Tapi ketika dia memberikan itu, membuat untuk Elia, ditulis di firman Tuhan, nanti saudara baca ya, ada kata-kata seperti ini. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Itu artinya ada satu hal yang luar biasa terjadi. Tepungnya nggak berkurang, sekalipun diambil, dibuat lagi roti, dibuat lagi makanan, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang-kurang. Terus penyediaan Tuhan itu terus menerus selama musim kering. Saya lupa meneliti berapa lama itu musim kering itu, tahun kekeringan itu. Tapi selama musim kering itu, janda ini beserta dengan anaknya tidak mengalami kematian, tapi dia mengalami penyediaan Tuhan. Jadi jangan takut, ya. Meskipun di tengah-tengah ketidakmungkinan, wah, nggak mungkin saya bekerja nih, kondisi saya lagi gini, nggak mungkin saya dapat uang nih, keadaan lagi susah, nggak mungkin saya kuliah, nggak ada biaya. Seperti itu. Percaya Tuhan akan menyiapkan tepat pada waktunya, ya, saudaraku ya. Ketika kita beriman dan bermurah hati, menjadi saluran berkat bagi orang lain, sekalipun dalam kekurangan, kita akan melihat penyediaan Tuhan. Perkara ajaib terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang biasa menjadi luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan menyediakan kita karena kita taat, tadi yang pertama, ya. Kemudian kadang-kadang penyediaan Tuhan itu di luar logika, tapi kita harus ikuti cara Tuhan, bukan cara kita, ya. Meskipun makanan itu harus dikirim oleh burung gagak, bukan oleh GoFood, ya. Artinya Tuhan bisa menggerakkan orang di sekeliling kita yang sepertinya tidak mungkin memberkati kita. Tuhan bisa pakai untuk menopang hidup kita, ya. Dan juga Tuhan menyediakan bagi kita yang beriman dan mau memberi, seperti Elia dan janda di Sarfat, ya. Mungkin saat ini kita merasa seperti di padang gurun, mode kekurangan, atau seperti janda di Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung. Tuhan mau kita percaya di saat yang tidak masuk akal, keadaan yang tidak mungkin, bahkan di titik terendah, saudara. Letakkan kekhawatiran saudara, letakkan ketakutan saudara, letakkan logika saudara di hadapan Tuhan, dan percaya Bapa di surga tahu apa yang saudara perlukan. Amin, saudaraku. Nah, kita akan baca ayat yang terakhir, baca dengan suara yang keras. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi yang menjamin hidup saudara bukan dengan standar manusia, tetapi dengan standar kerajaan Allah. Bukan dengan standar konglomerat. Lama-lama konglomerat bisa habis uangnya. Lama-lama orang kaya bisa jadi habis juga uangnya. Tetapi saudaraku, yang menolong kita dengan standar kerajaan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ya, di Tuhan. Ya, saya akan closing. Saya undang tim untuk maju ke depan. Alami Jehovah Jireh, ya. Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Nah, ini yang terakhir kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jehovah Jireh mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menyediakan kebutuhan kita. Tim untuk maju ke depan.
Penyediaannya tepat waktu. Dan kita harus percaya dan taat. Amin. Saudara akan mengalami Jehovah Jireh. Sama-sama serukan Jehovah Jireh. Sekali lagi Jehovah Jireh. Sama-sama katakan Tuhan menyediakan keperluanku. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita imani bahwa kita akan mengalami Jehovah Jireh sepanjang hidup kita, terus selama-lamanya. Karena itu janji Tuhan buat kita yang belajar, yang kita mau taat kepada Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan, aku takkan kekurangan.
Kau sanggup sedia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nanti Pastor Yudi akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, apapun fase kehidupan yang harus kami lewati hari ini Tuhan, mungkin kami berada di padang gurun, mungkin kami ada di titik terendah, tetapi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus firman-Mu pagi hari ini boleh tertanam dalam hidup kami bahwa Engkau adalah Allah penyedia, Jehovah Jireh. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami menyadari hal itu Tuhan. Terkadang ketika kami ada dalam kelemahan, sulit kami untuk taat atau mengucap syukur. Tetapi Tuhan, kami mau percaya dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, bahwa dalam keadaan apapun, terutama di dalam titik-titik terendah kehidupan kami tetap bisa fokus sama Tuhan, tetap taat mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Tetap kami juga mau mengucap syukur, tetap beriman Tuhan Yesus, walaupun apa yang ada di hadapan kami itu di luar pikiran kami Tuhan Yesus. Terkadang Tuhan, hal ini juga menyulitkan, tetapi kami percaya firman-firman Tuhan itu yang akan terus menuntun kami dan memberikan kekuatan baru buat kami semua. Kami percaya Allah akan membukakan berkat-Mu, tingkap-tingkap langit akan Tuhan curahkan kepada setiap orang yang terus beriman, percaya dengan segenap hati, dan terus mengandalkan Tuhan, tetap mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan, dan juga setiap orang yang melihat tayangan ini di live streaming saat pagi hari ini. Tuhan yang akan menolong mereka semua Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Jehovah Jireh pasti akan menyediakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biar Tuhan terus kuatkan jalan-jalan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Balai Raya GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan fellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Balai Raya GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. biar kita bisa selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join untuk berkumpul bersama kami menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. So, bagi para kaum wanita, yuk kita berkumpul untuk sharing dan juga saling menguatkan. See you there! Dan untuk Jumat malamnya kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Kalvari jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi agar Anda tidak ketinggalan tayangan dari gereja kami. Lalu hari Sabtu depan kita akan ada Calvarian! Bakal ada sesuatu yang spesial loh. Kita akan berkumpul dan beribadah bersama-sama Di GBS Kalvaris Sukabumi jam 4 sore. So, don't miss it out! Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk beruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 di GBS Kalvaris Sukabumi lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, gak lupa juga akan ada Kalvari Kids di lantai 3. Nah, di situ kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss out. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diajarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvaris Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Ibadah minggu ini biar kiranya mendapat perhatian dari jemaat dan bisa mengikuti setiap ibadah-ibadah yang tadi sudah diumumkan. Hari ini tadi ada yang baru hadir di GBS Kalvari ya, di atas boleh berdiri di situ aja. Tolong yang di sebelahnya kasih salam yang deket-deketnya, selamat datang di GBS Kalvari. Kiranya bukan di kesempatan ini aja bisa hadir, tapi bisa terus ikuti ibadah GBS Kalvari. Terima kasih ya. Kita sebentar akan menjalankan persembahan. Kita berdoa sekali lagi untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kami juga mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kami, tetapi ketika kami juga terus belajar memberikan yang terbaik, kami percaya Tuhan, seperti janda miskin tadi juga Tuhan pelihara, demikian juga kehidupan kami, biar kami tidak khawatir, apalagi ketika kami memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa terus memberkati pekerjaanmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
jemaat GBS Kalvari yang hadir pada hari ini. Teman kami yang baru juga boleh bergabung pada hari ini, Tuhan Yesus. Biar kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang selalu rema dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini dan hari-hari ke depan kami sudah mengetahui bahwa kami punya Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyiapkan semua kebutuhan kami. Kami belajar taat, mengikuti rencana Tuhan. Kami tidak sekali-kali untuk mengatur Tuhan, tetapi kami percaya saja apa yang Tuhan suruh kepada kami. Dan kami juga mau beriman, dan kami bahkan mau memberi dalam keterbatasan kami. Maka kami akan melihat semua penyediaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan di dalam rumah tangga kami, keuangan kami, pekerjaan kami, Tuhan Yesus, masalah-masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan, kami akan mengalami penyediaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau akan tanamkan firman Tuhan di dalam setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini, Bapak. Mungkin mereka ada dalam kelemahan-kelemahan tubuh, mungkin mereka ada masalah-masalah yang sangat besar. Tuhan, Kau akan tolong mereka. Kau adalah Jehovah Jireh yang bisa juga menyembuhkan mereka, menyiapkan kesehatan buat mereka, dan juga Kau adalah sumber solusi segala masalah. Oleh sebab itu biarlah Tuhan teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini, Tuhan akan bebaskan mereka dari semua masalah yang sedang mereka hadapi. Karena kami percaya ketika kami berharap pada Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapak, kami yang datang pada hari ini, kami sudah disembuhkan, kami sudah dikuatkan, kami sudah mendapatkan kelimpahan. Kau sudah memulihkan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Pujian nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.